Usahanya apa? Jadi untuk usaha apa bagaimana? Hah? Oh, daging sapi. Ya dengan harapan mungkin uh, biar lancar ya syariatnya, karomahnya seperti itu. Jadi gitu sahabat Kandias. Oke. Oke. Jadi sahabat Kandias, saya coba tadi tafakur memohon kepada Allah beliau-beliau ini perjalanannya seperti apa. Sudah sepakat para ahli-ahli tarekat untuk kalau bicara tentang gaib dipastikan penjelasannya beda ya Mas, karena di alam sana cara melihatnya beda-beda. Jadi sahabat ini, jadi ini murni kecerdasan rohani saya bahwa tiga ulama ini, tiga sesepuh ini luar biasa. Jadi oke, sahabat Kandias, ketemu lagi dengan kami kali ini Kandias 25 explore di makam para aulia, para sesepuh desa Jatimulya. Mudah-mudahan section tafakur kami ada yang bisa diterima oleh kamera kami. Tapi yang jelas konten Kandias sudah biasa. Jadi mengupas sejarah di samping sebagai konten hiburan, sekaligus mengupas sejarahnya para ulama Indonesia yang notabene-nya para pendiri Nusantara. Semoga beliau diterima amal ibadahnya, diangkat di arsinya Allah. Untuk saya bicaranya berarti saya harus tafakur session dulu. Jadi sejarah beliau nanti akan seperti apa, eksisnya di tahun berapa, jalur keimanannya, kekuatan basic keimanannya seperti apa. Oke, ikutin terus section perjalanan kami di makam keramat Mbah Diman, Raden Sembat, sama Nyai Klenting Kuning. Jadi sahabat Kandias, di makam keramat ini ada 3 sesepuh. Jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi nanti akan sedikit cerita. Kalau bila Allah berkehendak, Allah berkasih gambaran, jadi saya bisa bicara tentang sejarah beliau-beliau. Oke, kita ikuti action session tafakur kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke Pak, cut Pak. Oke, jadi sahabat kalian, sini ada 3 makam. Ini Klenting Kuning, ini Mbah Sembat, sama ini Syekh Muhammad Diman. Jadi beliau ini sebagai ulamanya, beliau dari keturunannya, saya nanti akan kupas nih keturunan garisnya dari Pajajaran atau dari Arab. Kalau ini sama Nyai Klenting Kuning, nanti saya minta sama Allah beliau jalurnya dari mana, entah itu dari Pajajaran atau dari jalur Mataram Islam. Oke. Mas, monggo Mas kalau mau tawasulan Mas. Oke, sahabat Kandias, section tafakur saya kebetulan ada saudara kita juga ikut tawasulan. Beliau katanya sih dari Banten, salah satunya dari
putra daerah sini dari Bekasi. Oke Mas, semoga Mas, silakan Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah. Allah.
Oke, sahabat Kandias, terima kasih sudah ngikutin section tafakur kami. Nah, kebetulan ini ada para peziarah, coba kita bicara sama beliau-beliau ini. Mereka dari mana, siapa namanya? Boleh Mas? Kenalkan Mas. Dengan siapa Mas? Dari? Dari Banten ya? Mas ya? Sahabat Kandias, ini anak muda nih kayaknya ya. Anak muda ini, saya tidak akan pernah mengupas tujuan seseorang ke sini, tapi yang jelas kalau Kandias adalah memuliakan, mengupas sejarah para ulama-ulama Indonesia yang notabene-nya disiplin ilmunya, kajiannya yang luar biasa seperti itu. Jadi beliau ini terlepas tujuannya seperti apa, yang jelas dari barokah ya Mas ya. Barokah karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita di zaman-zaman sekarang, arti dari ibadah itu sendiri tidak bisa dinilai secara lahiriah. Jadi mungkin anak-anak muda ini hanya barokah dari para ulama. Ya kalau bahasa preman, bahasa gaulnya nebeng lah di arsinya sih itu sahabat Kandias. Jadi tujuannya apa nih Mas? Oh gitu ya. Usahanya apa? Jadi untuk usaha apa bagaimana? Hah? Oh daging sapi. Ya dengan harapan mungkin uh, biar lancar ya syariatnya, karomahnya seperti itu. Jadi gitu sahabat Kandias. Oke. Oke. Jadi sahabat Kandias, saya coba tadi tafakur memohon kepada Allah, beliau-beliau ini perjalanannya seperti apa. Sudah sepakat para ahli-ahli tarekat untuk kalau bicara tentang gaib dipastikan penjelasannya beda ya Mas, karena di alam sana cara melihatnya beda-beda. Jadi sahabat ini, jadi ini murni kecerdasan rohani saya bahwa tiga ulama ini, tiga sesepuh ini luar biasa. Jadi beliau Syekh Muhammad siapa Pak? Muhammad Jiman ini, kalau tidak salah ya sahabat Kandias ya, itu di era abad ke-16 sampai abad 17 nih Pak. Pak Sungkono. Beliau memang basicnya dari Cirebon nih Pak. Basic pembelajaran keimanan agamanya beliau muaranya ke Sunan Gunung Jati. Kalau ini ada garis keturunannya dari Pajajaran. Kalau beliau nih, terutama ini nih, sudah tidak aja. Jadi base saya di beberapa video saya, luar biasanya ulama-ulama Indonesia sebenarnya terlahir dari dulu ya Mas. Ulama Indonesia luar biasa. Jadi punya olah batin tersendiri. Jadi tidak lama, tidak kalah dengan ulama-ulama luaran sana. Jadi karena emang basicnya dari Pajajaran, dari Hindu Mas. Jadi masuk Islam, mereka sudah jadi. Jadi begitu perdalam masuk ke dunia Islam sehingga menjadi ulama-ulama yang betul-betul mumpuni. Jadi tidak hanya lahirnya saja, jadi luar biasanya ulama-ulama Indonesia seperti itu. Jadi untuk saya pribadi, sahabat Kandias, saya tidak akan pernah bicara tentang yang gaib. Yang jelas dari perjalanan spiritualnya Kandias 25, saya pribadi mendapatkan pelajaran kalam Allah yang jelas. Jadi seperti itu. Itu bekal saya untuk keyakinan seperti itu. Terlepas dari mas-mas ini niatnya seperti apa ya, yang jelas kita bangga terhadap ulama-ulama Nusantara ya Mas ya, seperti itu. Pendahulu
para pendiri Nusantara. Oke. Ya, saya terima kasih kepada para keturunan, para juru kunci. Maaf, saya Swan tidak ada beliau, jadi saya karena ada support dari saudara saya nih, Pak Sungkono, saya beranikan untuk bertafakur, bertawasul di makam para sesepuh Jatimulya ya Mas ya. Makam apa namanya tadi? Saya Swan ke makam Rawakidang, seperti itu. Oke, sahabat Kendias, kembali di samping hiburan, kita ngupas sejarah. Di samping itu juga mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa ditangkap kamera secara biasa, masuk astral yang mungkin yang bisa diterima oleh kamera kami. Oke, Mas. Ini apa yang mau ditanya ini Mas Contoh sama saya? Jadi jelas beliau basicnya emang agamanya kuat yang ini Mas. Dia tarekot. Ini tarekot. Kalau ini emang basicnya dari Pajajaran, dari apa apa raja sebelum jatuhnya sama Kesunanan Cirebon ya Pajajaran lah ya, makanya itu lambangnya sana ya, nyambungnya ya ke Soekarno, ke almarhumah apa namanya proklamator. Jadi memang tidak menjadi suatu rahasia lagi, basic ulama kita emang dari Galuh. Ada yang jalurnya ke Arab ya pastinya dari Waliullah atau tidak dari Mataram Islam. Tapi ini basicnya dari Galuh ini Mas. Kerajaan Galuh. Okay. Betul, tapi dia putra daerah Mas. Belajar keimanan keislamannya, kiblatnya ngambilnya dari Sunan Kali Gunung Jati seperti itu. Siarah beliau di sini, dia bantu perjuangan juga. Jadi yang saya sudah pelajari, yang sudah saya kelilingi nih sahabat Kandias, Syekh Toyib di Cibitung, Cibarusa dan sebagainya, mereka sebetulnya sama Mas. Jadi terpecah-pecah, jadi pembagian